Om Swastiastu. Selamat pagi dokter, sebelumnya perkenalkan kami dari SGDB 6. Di sini kami izin untuk melakukan presentasi student project dengan judul Calorie Restriction Diet. Baik, berikut merupakan anggota dari SGDB 6. Baik, perkenalkan nama saya Erviani Devira Dedita Suri dengan digit Intra 038. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan, yaitu bagian latar belakang. Mulai dari pengertian, kalori resistant diet atau dikenal dengan CRD adalah pendekatan berbasis sains yang menjanjikan untuk meningkatkan kesehatan dan memperpanjang usia dengan cara dilakukan secara terencana dan berdasarkan edukasi yang tepat. Meningkatnya minat terhadap metode diet berbasis sains yang tidak hanya fokus pada penurunan berat badan tetapi juga mendukung kesehatan jangka panjang. Obesitas dan penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kardiovaskular disebabkan oleh pola makan tinggi kalori, rendah serat, dan tinggi gula. Kondisi ini memberikan dampak buruk pada kualitas hidup dan ekonomi kesehatan, di mana potensinya dapat mengurangi asupan kalori tanpa mengorbankan kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Manfaatnya yaitu menurunkan resiko penyakit degeneratif, memperlambat penuaan, dan meningkatkan sensitivitas insulin, mendukung kesehatan mental seperti mencegah depresi, dan melindungi otak dari degenerasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dari latar belakang yang sudah disampaikan tadi, ada pun beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa itu calorie restriction diet? Lalu yang kedua, bagaimana mekanisme biologis yang mendukung efektivitas calorie restriction diet? Lalu yang tiga, apa saja manfaat, risiko, dan juga tantangan implementasi calorie restriction diet? Lalu yang keempat, bagaimana hubungan calorie restriction diet dengan konsep anti penuaan? Dan yang terakhir, bagaimana implementasi praktis calorie restriction diet dalam kehidupan sehari-hari? Lalu ada pun tujuan penulisan. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar calorie restriction diet. Lalu yang kedua menguraikan mekanisme biologis yang mendasari manfaat calorie restriction diet. Lalu yang ketiga mengidentifikasi manfaat, resiko, dan juga tantangan calorie restriction diet. Lalu yang keempat menganalisis revalensi calorie restriction diet dalam memperlambat penuaan, dan yang terakhir memberikan rekomendasi untuk penerapan calorie restriction diet secara aman dan efektif. Lalu ada pun manfaat penulisan. Yang pertama yaitu memberikan informasi berbasis bukti ilmiah kepada masyarakat. Lalu yang kedua menyediakan referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam memahami calorie restriction diet. Dan yang terakhir yaitu mendorong kesadaran masyarakat tentang pola makan yang mendukung kesehatan jangka panjang. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nika Dinda Revalina dengan 3 digit yang terakhir 090. Di sini saya izin untuk menjelaskan definisi dari calorie restriction diet. Jadi, calorie restriction diet itu adalah pola makan yang mengurangi asupan kalori harian sebesar 20-40% dari kebutuhan total tanpa mengorbankan kecukupan nutrisi, seperti vitamin, mineral, protein, dan zat gizi esensial lainnya. Untuk tujuannya yaitu meningkatkan kesehatan, memperlambat proses penuaan, serta mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker. Diet ini meningkatkan aktivitas lemak coklat yang berperan dalam pembakaran energi dan pengaturan suhu tubuh. Adapun perbedaan dengan diet rendah kalori, yaitu diet rendah kalori itu bertujuan menurunkan berat badan dalam jangka pendek dengan mengurangi asupan kalori secara signifikan dan sering tanpa fokus pada keseimbangan nutrisi. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Mekanisme utama dalam calorie restriction atau CR adalah mengurangi asupan kalori tanpa mengorbankan nutrisi vital. Modifikasi diet berupa pembatasan kalori tidak hanya mempengaruhi penurunan berat badan, tetapi juga berpotensi dalam menjadi masalah karena CR dapat menghasilkan efeknya melalui jalur stimulasi penyinyal di otak. Namun, pada beberapa abad terakhir, CR telah menjadi sebuah intervensi dalam memperpanjang usia dan juga rentang kesehatan organisme. Puasa dengan metode calorie restriction diet dapat memberikan manfaat metabolisme dalam tubuh. Salah satu aspek yang pasti terjadi apabila melakukan CR adalah pengurangan salah satu atau lebih makronutrien seperti lemak, karbohidrat, dan juga protein. Pembatasan kalori memediasi efeknya melalui pengurangan kadar insulin dan insulin growth factor 1 atau IGF-1 tubuh. Lalu, pada awalnya dapat terjadi penurunan cadangan lemak dalam tubuh dan diikuti dengan pengurangan massa jaringan tanpa lemak dan pengurangan energi tubuh, di mana tingkat insulin dan leptin juga dapat mengalami penurunan. Stabilitas genomik dan perubahan epigenetik berhubungan langsung dengan dampak CR pada perpanjangan umur.
Penghalang berbasis kromatin sangat penting untuk mencegah pemrograman ulang seluler dan menjaga integritas seluler. Dalam mekanisme penginderaan nutrisi, CR dapat mengaktifkan dan menonaktifkan beberapa jalur pensinyalan termasuk faktor pertumbuhan IGF-1, AMP Activated Protein Kinase atau AMPK, mammalian target of rapamycin atau mTOR, dan juga sirtuin-1 atau SIRT1 pathway. Calorie restriction diet terbukti dapat mempengaruhi jalur mekanisme molekuler yang berperan dalam regulasi metabolisme dan juga penuaan. Mekanisme molekuler yang terlibat dalam calorie restriction diet mencakup aktivasi jalur AMPK, SIRT1, dan juga penghambat mTOR. AMPK pada umumnya aktif ketika konsentrasi energi pada intraseluler menurun dan kadar AMP atau adenosin monofosfat meningkat serta ATP atau adenosin trifosfat menurun. Pada saat AMPK teraktivasi, maka akan menyebabkan jalur katabolik penghasil ATP bekerja lebih cepat dan menekan jalur anabolik penguras ATP. Cara ini menunjukkan aktivitas AMPK dalam meningkatkan produksi energi, di mana hal inilah yang mengontrol laju penuaan dan bertindak sebagai pengatur dalam perpanjangan kelangsungan hidup. Perkenalkan, nama saya Lokutinda Sasmita Pranamya Devi dengan 3 digit NIM terakhir 193. Hari ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan 2.2 mekanisme biologis kalori restriction diet. Terdapat hubungan timbal balik antara SCRT dan AMPK pada pembatasan kalori. Kedua enzim ini diaktifkan oleh pembatasan energi. AMPK akan khusus mengaktifasikan SRTI1 melalui peningkatan NADH. SRTI1 dapat meningkatkan mobilisasi lemak, meningkatkan pencoklatan pada jaringan adiposa putih yang menyebabkan dapat meningkatnya konsumsi energi. Kemudian AMPK juga dapat menstimulasi apoptosis dengan menekan sinyal mTOR sebagai antineoplastik. Menghambat mTOR pada pembatasan kalori juga dapat memperlambat proses menuaan. Calorie restriction diet mengubah mikrobiota usus, mendukung bakteri pelindung penghasil SCFA antiinflamasi, serta menghambat peradangan melalui aktivasi AMPK dan jalur PI3K yang menurunkan leptin, meningkatkan interleukin 10, dan memodulasi respon imun antiinflamasi seperti TREC dan M2A. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Rene Rasman dengan digit yang terakhir 207. Sekarang saya izin menjelaskan 2.3 yaitu manfaat calorie restriction diet. Pertama-tama kita harus mengetahui tentang mekanisme utama, di mana secara umum CRD ini akan mengaktifasi sirtuin, yang protein yang nantinya mendukung perbaikan DNA, menjaga fungsi mitokondria, dan juga modulasi penuaan sel. Nah, manfaat CRD sendiri ini bisa memperbaiki fungsi jantung kita dari fungsi diastolik ataupun tekanan darah, menurunkan inflamasi, mengurangi massa lemak dan juga produksi radikal bebas, memperpanjang umur, menunda penyakit degeneratif, mengenhance immune function kita, dan juga bisa melakukan psychological benefits. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hana Lavina Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan hubungan calorie restriction diet dengan anti-aging. Calorie restriction merupakan salah satu faktor yang dianggap dapat memperlambat laju penuaan. Nah, CR ini secara signifikan mengurangi oksidasi protein, glikooksidasi, dan lipooksidasi. Penurunan ini memberikan manfaat dalam mengurangi modifikasi oksidatif pada protein serta menurunkan peroksidase lipid pada membran sel. Efek ini sangat penting untuk menjaga stabilitas struktur dan fungsi biomolekul, sekaligus memperlambat proses degeneratif yang terkait dengan penuaan dan juga penyakit kronis. Dan sebuah penelitian dari National Institute of Aging, Calorie Comprehensive Assessment of Long-Term Effects of Reducing Intake of Energy, meneliti efek calorie restriction pada orang non-diabetes dan menunjukkan manfaat yang signifikan. Salah satunya adalah perlambatan proses penuaan biologis, peserta menunjukkan penurunan resting energy expenditure melebihi yang diharapkan dari penurunan berat badan. Penanda kesehatan kardiometabolik juga membaik, termasuk toleransi glukosa yang lebih baik, peningkatan sensitivitas insulin, profil lipid yang lebih sehat, dan juga penurunan lemak visceral. Dua penelitian yang dilakukan di Universitas Wisconsin dan juga National Institute of Aging menunjukkan tanda-tanda penuaan yang tertunda pada monyet calorie restriction dibandingkan dengan monyet yang diberi makan bebas. Beberapa bahkan melampaui rekor umur panjang untuk spesies mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatimah dengan 3 digit yang terakhir 04. Saya izin untuk menjelaskan pada bagian 2.5 yaitu resiko dan tantangan calorie restriction diet. Banyak masalah besar yang mungkin timbul sebagai akibat dari diet. Membatasi asupan makanan dapat menyebabkan rasa lapar yang tidak terkendali, fluktuasi suasana hati, dan kemungkinan makan berlebihan yang lebih tinggi. Studi Minnesota Semi-Starvation mengindikasikan bahwa calorie restriction dapat mempengaruhi suasana hati secara negatif.
Diet dapat mengakibatkan pikiran depresif, harga diri rendah, dan peningkatan stres. Namun, pada penelitian lain ditemukan bahwa kalori restriction tidak menunjukkan dampak negatif, melainkan ada beberapa efek positif yang dihasilkan pada kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan termasuk suasana hati, tidur, dan fungsi seksual pada pria dan wanita. Baik, selamat pagi. Perkenalan, nama saya Gladys Pina dengan 3 digit NIM akhir 116. Di sini saya akan melanjutkan bagian 2.6 yaitu penerapan praktis kalori restriction diet. Yang pertama, diperlukannya menu seimbang untuk fokus pada makanan rendah kalori dan padat nutrisi seperti sayuran hijau, buah-buahan, protein tanpa lemak, biji-bijian utuh, dan lemak sehat. Kemudian diperlukan defisit kalori tanpa kekurangan mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Contohnya itu konsumsi protein nabati untuk menjaga energi dari tubuh kita sendiri. Kemudian yang kedua, dalam proses penerapan diet ini diperlukan ahli gizi, dan perannya itu sebagai supervisi penting untuk memastikan diet aman dan berkelanjutan, membantu merancang rencana makan sesuai kebutuhan, mencegah kekurangan gizi, dan menyesuaikan diet pada penyakit kronis apabila ada seperti hipertensi ataupun diabetes. Kemudian yang ketiga, diperlukan penyesuaian diet seperti kelompok usia dan kondisi kesehatan. Misalnya lansia, diperlukan tambahan protein untuk mencegah kehilangan massa otot. Kemudian anak-anak diperlukan penyesuaian kebutuhan energi tanpa mengganggu pertumbuhan, dan penyakit kronis untuk menghindari risiko kekurangan energi atau imunitasnya terganggu. Yang keempat, diperlukan studi dan aplikasi, yaitu dikenal dengan kalori, dengan pengurangan kalori hingga 25%, dan hasilnya itu peningkatan sensitivitas insulin, penurunan kolesterol, dan perbaikan tekanan darah untuk hasilnya. Dan untuk penerapannya ini pada orang-orang obesitas, penyakit kardiovaskular, ataupun gangguan neurodegeneratif. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Rati Kartika dengan 3 digit NIM terakhir 241, dan di sini saya akan membahas perkembangan penelitian terkini tentang calorie restriction diet. Jadi, penelitian terkini menunjukkan bahwa pembatasan kalori atau CR dapat memberikan manfaat pada penuaan seluler dan memperpanjang umur, baik pada hewan maupun manusia. Penelitian di tahun 2023 pada hewan pengerat mencatat bahwa pembatasan kalori sebesar 40% mampu memperpanjang umur, menunda kemunculan penyakit, mempertahankan fungsi tubuh, dan meningkatkan kemampuan menghadapi stres. Pada manusia, penelitian oleh Calorie Research Network 2023 itu melaporkan bahwa pembatasan kalori sebesar 12% selama 2 tahun pada individu sehat hanya mengurangi sedikit massa otot kaki tanpa mempengaruhi kekuatan otot. Penemuan ini juga menunjukkan adanya perbaikan kualitas otot rangka melalui perubahan ekspresi gen dan mekanisme splicing genetik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Komang Indra Paramarta dengan NIM akhir 048 akan menjelaskan bagian 2.7 lanjutannya. Jadi di sini telah kami rangkum menjadi beberapa poin utama. Misalnya saja, untuk calorie restriction diet ini ternyata dapat meningkatkan fungsi otot dan juga proses metabolisme dan mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan usia ataupun degeneratif, misalnya diabetes mellitus tipe 2 ataupun juga cardiovascular. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pada metode yang lain yaitu intermittent fasting itu kan dapat menyebabkan suatu perubahan metabolik yang menguntungkan. Misalnya saja peningkatan penggunaan keton sebagai sumber energi. Nah, ternyata kombinasi antara intermittent fasting ataupun IF dan juga calorie restriction diet itu dapat mencegah efek negatif dari pembatasan kalori jangka panjang sambil memberikan manfaat metabolik seperti itu. Nah, untuk saat ini inovasi teknologi yang digunakan adalah berupa aplikasi pelacakan kalori yang membantu dalam pengelolaan asupan harian. Mungkin sekian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya Lydia akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Jadi, calorie restriction diet atau CRD ini merupakan pola makan yang melibatkan pengurangan asupan kalori harian namun tetap memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga tidak terjadi malnutrisi. Nah, CRD ini dapat mempengaruhi dari segi emosional dan juga psikis, namun juga di lain sisi memberikan dampak positif yaitu untuk meningkatkan kesehatan dengan tetap memperhatikan dari keseimbangan menu. Nah, untuk sarannya ke depannya perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk dapat mengatasi dari dampak negatif CRD ini dan juga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat lebih lanjut.